Saudara-saudara, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan diperkenankan kembali untuk boleh bersama-sama mendengarkan renungan harian Toraya di hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, bersyukur kami boleh menikmati hari karunia-Mu, dan kami pun diperkenankan kembali melalui ruang dan waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan benar, dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Tema renungan kita ialah kita sudah menjadi kawan sewarga. Tosang tondok miki. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada hal yang membanggakan dari orang-orang Toraja, ialah kampung halaman. Karena itu, ketika sesama orang Toraja berjumpa di perantauan, biasanya akan bertanya atau menceritakan asal kampung dari Toraja. Dan kita akan sangat gembira kalau kita bertemu dengan sekampung kita ketika jauh dari kampung halaman, karena kita merantau mencari pekerjaan. Apalagi kalau kita tinggal sekampung, tentu persaudaraan itu sangat erat. Karena itu seringkali juga orang membedakan orang yang berbeda kampung dengan orang yang sejak dulu sama-sama tinggal sekampung. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menggunakan istilah yang dahulu jauh bagi orang-orang Kristen di Efesus yang bukan orang-orang yang datang dari bangsa Yahudi. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak seperti beberapa orang Yahudi yang meninggikan dirinya kepada orang lain, bahwa hanya Dialah yang tidak berdosa atau kudus, dan hanya Dialah yang diselamatkan oleh Allah. Dalam ayat 11 sampai ayat 12 dikatakan bahwa dahulu kamu tidak termasuk kewargaan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tetapi dilanjutkan dalam ayat 13 sampai ayat 16, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan dalam ayat 17 dipertegas bahwa di dalam Yesus Kristus Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Artinya, damai sejahtera dianugerahkan kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada semua bangsa. Saudara-saudara, sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi yang jauh, orang pendatang, orang asing, melainkan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena itu, kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan teguh dalam iman kepadanya, maka sesungguhnya kita sudah beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita sudah menjadi kawan sewarga. Karena itu, marilah menjaga kekudusan hidup dan menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sesungguhnya oleh anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kami pun menjadi anggota keluarga Allah. Karena itu kiranya sebagai warga kerajaan Allah, kami sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Kami menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Allah yang memuliakan Allah. Dan kami terus percaya serta teguh dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua dalam kehidupan kami setiap hari, dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Ditopang dan dituntunlah kami untuk tetap setia hidup pada kebenaran firman-Mu. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, atau mereka yang sedang berduka cita. Kami percaya oleh kuasa Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan. Dan dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, kami terus mengimani Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah yang akan menopang, memberikan kelegaan, menghadapi segala perkara kehidupan. Ditopang, dijaga dan dilindungilah orang tua kami dalam menikmati usia indah karunia Tuhan, dan dalam segala keadaan mereka terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dan juga terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan di usia yang lanjut sekalipun. Kami percaya masa tua adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya anak-anak dan cucu juga terus diberkati oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia pada hari ini, kiranya senantiasa ditopang oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, bersukacita dalam segala hal. Kami mohon Tuhan, kiranya gereja Tuhan, di mana Tuhan mengutus, akan sungguh-sungguh menyatakan panggilan, bersaksi, bersekutu, dan melayani, sehingga kehadiran gereja Tuhan juga akan senantiasa memuliakan Tuhan. Bagi bangsa yang kami cintai diberkatilah, pemimpin-pemimpin bangsa kami ditopanglah, untuk juga tetap setia, mengemban amanah dari Tuhan, sehingga suasana kondusif kami boleh nikmati di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, apapun kemelut hidup yang harus kami hadapi bersama. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan akan terus menopang dan melingkupi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Karena itu dimanapun sahabat renungan harian yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami, akan juga terus diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan perkenankan kita menikmati kasih-Nya dalam waktu sejenak. Karena itu tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.